Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan ketiga kita ya. Pertemuan kita ketiga dalam perkuliahan ini. Tapi sebelumnya pertemuan kemarin kita baru pertama kali tatap muka. Ya, saya belum menyampaikan materi yang baru pembukaan saja. Nah, kali baru saya akan memulai mulai sebuah materi. Materi pertama kita, jadi ini masih sifatnya melihat bagaimana iklan dalam perspektif pertama, ya, perspektif awal dari kreatif pengiklan dan periklanan. Dan buat presentasi nanti bisa Anda lihat, ya. Oke, ya, ini sudah bisa dilihat ada presentasi saya, ya. Kita lihat dari paling awal ya tentang iklan dan periklanan, ya. Yang kita mulai dari definisi, ya, definisi periklanan. Jadi ada banyak sekali sebetulnya definisi periklanan itu, ya. Tapi saya mengambil salah satu yang paling komprehensif, ya, yang paling lengkap untuk menjelaskan tentang periklanan itu. Ini ada satu definisi dari Ahrens, Weigold, dan Ahrens. Ya. Ini mendefinisikan periklanan sebagai komunikasi informasi personal yang terstruktur, disusun sedemikian rupa, biasanya berbayar, dan bersifat persuasif tentang produk oleh sponsor yang dapat diidentifikasi melalui berbagai media. Ya. Nah, ini definisinya. Nah, kita akan lihat bagaimana definisi ini kemudian menjelaskan bagaimana apa itu iklan dan periklanan. Ya. Dari definisi tadi kita bisa melihat kata-kata kunci, ya, atau elemen-elemen kunci dalam periklanan. Yang pertama, tadi muncul ya dalam definisi itu adalah komunikasi, kata pertama. Kemudian adalah komunikasi. Nah, kemarin saya sempat tanya bagaimana sepikir ketika Anda dengar kata iklan. Ya, banyak yang menghubungkan dengan promosi produk, barang, ya, hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya, sebetulnya tidak salah juga ketika iklan dihubungkan dengan kegiatan ekonomi. Ya, tapi harus diingat bahwa iklan itu sebetulnya bukan kegiatan ekonomi. Ya. Iklan itu adalah kegiatan komunikasi. Ya. Karena apa? Karena ada proses penyampaian pesan dan lainnya. Ya. Bukan ekonomi. Ya. Iklan itu bukan kegiatan pemasaran, tapi itu kegiatan komunikasi. Hanya saja, ya, kemudian ya, komunikasi dalam hal apa iklan itu digunakan. Nah, yang paling banyak, yang paling sering, yang paling selalu Anda temukan sehari-hari, ya iklan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya, iklan penjualan produk, iklan jasa, iklan layanan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian membentuk persepsi seolah-olah iklan itu adalah ekonomi. Ya, padahal iklan itu adalah kegiatan komunikasi. Kalau dilihat dari sejarahnya, memang iklan itu dilakukan oleh para pedagang. Ya. Pedagang itu kemudian kan kalau mau jualan supaya laku, ya kemudian menaruh barangnya di depan, ya. Paling depan itu yang paling cikal bakal kata advertere, ya, advertan ya secara harfiah. Ya. Jadi
advertisement itu sebetulnya kalau dilihat dari kata dasarnya menaruh di depan, ya, menaruh di depan. Pedagang itu menaruh barangnya di depan supaya menarik perhatian. Nah, itu asal kata advertising, ya. Nah, ketika pedagang berjualan, ketika menaruh di depan itu, kemudian pedagang berteriak-teriak, ayo mampir dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya kegiatan komunikasi, ya, kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk membantu usaha dagangnya. Jadi periklanan itu adalah kegiatan komunikasi yang digunakan untuk berjualan, ya, secara sederhana seperti itu. Ya. Karena kemudian sebetulnya iklan kan tidak hanya digunakan untuk jualan, ya, untuk produk. Anda kan nanti lihat ada iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman, dan lain sebagainya. Ya, itu iklan. Yang pertama, kata kuncinya adalah komunikasi. Ya. Kemudian, kata kunci kedua, itu adalah non-personal. Ya. Non-personal ini artinya pesan iklan itu tidak ditujukan pada satu orang per orang. Ya. Bukan orang per orang. Tapi pesannya bersifat kepada halayak yang umum. Ya. Kalau pesan personal apa? Misalnya ini siapa di sini? Ada Himayati. Saya ngomong sama Himayati, nanti malam kita ketemu ya. Nah, itu pesan personal. Ya, itu pesan personal. Kalau periklanan itu tidak seperti itu pesannya. Pesannya bersifat umum. Seperti saya ngomong sekarang, ini non personal. Karena yang saya hadapi ada siapa itu, ada Yonga, ada Sahuda, ada Himayati, ada siapa lagi ini, ada Alvin, ya, ada Himayatul Umah, ya, Aulia. Nah, itu kan berarti pesan saya tidak bersifat personal. Ya. Nah, contohnya apa ya yang sederhana? Ya, kalau Anda di jalan ketemu dengan SPG, Sales Promotion Girl, ya, yang pakaiannya biasanya seksi, ya, menarik perhatian, dandannya lumayan menor, menarik, ya, cakep-cakep lah. Gitu. Kemudian tiba-tiba dia SPG-nya deketin Mas siapa ini, Revi lah, ya. Mas, dia tersenyum pada Mas Revi, ya. Selamat pagi Mas. Ya. Nah itu Revi ini jangan GR dulu kalau disapa dan disenyumi oleh SPG. Karena senyumnya itu bukan senyum personal, ya. Itu senyum non personal. Jadi kalau disenyumi SPG itu jangan GR gitu. Ya, karena dia dalam konteks bekerja, maka itu senyumnya bagian dari pesan non personal gitu. Ya. Tapi banyak kemudian orang sering menangkap disenyumi SPG GR. Ya. Ini sih banyak senyum-senyum sama saya ini, suka kali sama saya. Nah, itu keliru. Dia sedang bekerja. Kecuali kalau Anda ketemu lagi di jalan, dia lagi pulang ke rumah, senyum lagi pada Anda, ya itu mungkin pesannya lebih personal ya. Tidak seperti pas dia pakai pakaiannya terus bawa-bawa rokok atau apa nawarin barang, nah itu non personal. Ya. Nah itu sifat tadi yang kedua, ya, non personal. Jadi bukan orang per orang. Walaupun sekarang banyak sekali iklan-iklan yang pesannya seolah-olah personal, padahal sebetulnya tidak. Ya. Misalnya, hei kamu yang di rumah, hei kamu yang di depan TV, ya bukan kamu yang di depan TV, memangnya kamu sendiri, ya kan tidak. Ya. Jadi itu ya non personal. Kemudian elemen periklanan ketiga dari definisi tadi itu berbayar, paid. Ya. Paid itu artinya pengiklan harus membayar sesuatu, mengeluarkan uang entah kepada agensi, bayar media iklan, dan lain sebagainya. Tidak ada sebetulnya periklan gratis. Ya. Tapi harus diingat bahwa berbayar ini tidak harus selalu uang. Ya. Bukan berarti harus bahwa mengeluarkan uang itu baru dikatakan berbayar. Ya. Sekarang misalnya
Anda bisa mengatakan bahwa banyak kok Pak iklan gratis sekarang, beriklan gratis. Di Facebook gratis, di Instagram gratis, pakai Twitter gratis. Ya, gratis, tidak bayar, tidak mengeluarkan uang, iya. Anda nggak bayar ke Facebook, Anda nggak bayar ke Instagram. Tapi apakah Facebook tidak mendapatkan apa-apa? Anda kan belum tentu. Ya. Anda untuk di Facebook atau di Instagram syarat ya harus punya akun. Ya. Akun karena Anda kepada Instagram, karena Instagram dan Facebook bisa menggunakan akun Anda ya, untuk keperluan lain yang menghasilkan uang kan begitu. Ya. Jadi nggak ada iklan yang betul-betul gratis. Nah, kalau misalnya iklannya teriak-teriak jalan, seperti pedagang di zaman dulu, apakah itu tidak gratis? Oke, ya itu mungkin gratis. Tapi kemudian kegiatan awal periklanan itu, ya, yang teriak-teriak ya, atau manggil-manggil orang, membujuk secara langsung, ya itu sekarang dikategorikan sebagai iklan. Tapi itu sebagai promosi, ya, to promote, bukan to advertise. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau promosi, betul bahwa itu adalah bagian dari pemasaran. Tapi iklan tidak selalu bagian dari pemasaran. Nah, itu harus dicatat, ya, harus diingat baik-baik. Jadi kalau misalnya pedagang bakso teriak-teriak, lo bakso pakai apa? Pakai mangkok, teng teng teng. Nah itu apakah iklan? Ya, kalau dulu memang dianggap itu iklanan awal, itu tidak lagi disebut sebagai iklan, ya. Tapi itu dikatakan sebagai bagian dari promosi. Ya, nah itu nanti harus dibedakan mana yang promo dan mana yang iklan. Ya, kemudian tadi komunikasi personal berbayar. Ya. Elemen berikut adalah persuasif. Ya, persuasif yaitu membujuk. Iklan itu adalah sesuatu komunikasi yang bertujuan untuk membujuk. Membujuk apa? Membujuk orang untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh pengiklan. Apa yang diharapkan oleh pengiklan? Macam-macam. Membeli itu diharapkan oleh pengiklan produk. Ya. Ikut program KB itu mungkin yang diharapkan oleh departemen apa itu BKKBN misalnya. Ya. Bertindak dengan tujuan adalah membujuk orang untuk melakukan sebuah tindakan ya, diharapkan oleh pengiklan. Nah, kata membujuk atau persuasif ini terus digarisbawahi dalam perspektif iklan. Ya. Iklan hanya membujuk. Hasil akhirnya bisa ditentukan sendiri. Ya, namanya juga membujuk. Kalau membujuk itu kan merayu-rayu bahwa orang yang dibujuk itu akan berhasil dirayu atau tidak, itu kan sangat tergantung dari halayaknya itu sendiri. Ya. Sehebat apapun Anda membujuk, ya, kalau orang yang dibujuk tidak bergerak atau tidak tertarik kan tidak berhasil, ya. Ya. Itu sama dengan Anda ngajak pacar Anda nonton. Mas, saya nonton nanti malam, dibujuk kan. Nanti saya beliin ini atau apa macam-macam. Ya kalau tidak tarik, ya. Nah iklan itu upayanya adalah membujuk. Maka dia dikatakan sebagai komunikasi persuasif. Kegiatan komunikasi persuasif. Persuasif itu hanya sampai itu, mengatakan membujuk. Nah, kalau pemasaran, ya itu kan biasa orientasi pada hasil, ya. Jadi ini salah satu komunikasi dengan pemasaran, advertising dengan marketing, ya. Ini harus digarisbawahi. Kalau marketing, hasil akhirnya adalah
kalau advertising itu akhirnya tersampaikannya pesan. Ya. Jadi contohnya gini, kalau Anda Anda bekerja ya di sebuah perusahaan, Anda ditaruh di bagian marketing, ya, marketingnya jualan apa ya, rokok lah tadi ya, kalau SPG misalnya. Terus Anda akan makan nih bawa 10 pak, ya jual, itu kan marketing. Sales itu kan marketing juga kan. Kemudian pulang, Anda tidak berhasil menjual satu bungkus rokok, atau bahkan satu batang pun, dalam perspektif marketing itu gagal. Karena tidak ada hasilnya. Ya, si SPG-nya bilang, tadi saya ketemu 1.000 orang dan semuanya mau beli rokok ini. Yang masalahnya beli atau tidak. Ya, ada 1.000 orang mau, tapi nggak ada satupun yang bagi marketing, gagal. Ya. Tentang advertising, itu lain ceritanya. Ya, saya tanya kayak ini, yang paling depan, Mas Yonga. Ya. Anda mau punya mobil Mercy. Ya. Oh, Pak. Mau punya Mercy nggak, Mas Yonga? Mau. Ya. Mau Punya sekali, sekarang. Pak. Belum, Pak. Nah, sekarang punya nggak? Belum. Nah, bagi orang iklan, kalau Anda pengiklan Mercy, jawaban Mas Yonga itu sudah menunjukkan keberhasilan. Ya, itu sudah hasil. Ya. Masalah apakah Yonga itu sekarang sudah beli atau tidak, itu urus luar iklan. Ya, Mas Yonga kenapa nggak beli? Itu kan bukan karena iklannya tidak sampai, bujukannya tidak tidak mampu membuat Anda tertarik. Tapi kan kantong Anda yang membuat Anda tidak beli itu kan. Nah, itu yang dalam hal ini secara iklanan, tugasnya orang advertising membujuk Yonga itu sudah selesai. Ya, apalagi kalau sampai Yonga itu bertekad ya. Oke, saya punya mobil Mercy kan. Saya baru 300 juta atau 30 juta. Tapi suatu saat kalau saya punya duit, ya, mobil pertama saya yang akan beli adalah Mercy. Saya nggak mau beli Avanza atau apa yang lain, pokoknya harus sih. Nah, itu bagi orang lain itu sudah sukses. Walaupun itu baru cita-cita itu. Dia Yonganya beli kapan, bahkan sampai meninggal nggak beli-beli misalnya, ya bagi orang iklan itu sudah selesai urusannya. Ya, karena Anda bukan orang marketing. Kalau orang marketing, suksesnya ya sampai Yonga itu harus membeli. Ya. Maka ya itu tadi kaitannya dengan komunikasi persuasif, membujuk. Iklan itu bukan komunikasi yang koersif, memaksa. Nggak ada iklan maksa. Ya. Tapi penjualan iklan yang maksa itu nggak ada. Sehebat apapun iklan maksa, tetap aja itu bisa. Ya. Tapi kalau penjual maksa itu mungkin ada. Banyak marketing yang maksa. Ya. Maksa ini tidak harus selalu positif, tidak selalu negatif ya. Misalnya, ya, Anda sakit perut, pergi ke warung. Ya. Satu-satunya ada obat yang ada di situ, hanya misalnya sakit perut, diapet. Ya. Itu kan Anda terpaksa beli. Itu kan memaksa. Ya. Misalnya di kepala Anda jawab, kalau Anda sakit perut, apa obat yang paling Anda ingat? Oh, diapet, Pak. Ya. Oke. Iklannya berhasil, iklan diapet. Dari rumah, ya, Anda sakit perut, mules ke warung, mau beli diapet. Karena menurut iklan diapet. Sampai di warung, tidak ada diapet. Yang ada apa ya, promah lah katakan gitu. Ya. Nah, apakah kamu akan keliling kampung untuk mencari diapet?
sudah mules-mules, ya, karena hebatnya iklan Anda menolak diapet dan menolak promah dan tetap keliling kampung untuk mencari tadi diapet, kan belum tentu. Ya, disitulah pemasaran sebetulnya yang bekerja. Ya, itu tidak ada di koma, kemudian Anda ya, itu pemasaran yang memaksa. Ya, padahal iklannya sendiri sudah sukses, iklan diapet ya. Atau pemasaran yang koersif itu ya mungkin kalau bicara ya naik mobil, bis, ya, atau pedagang asongan, satu paket, kiri pegang tahu, kanan pegang pisau. Nah, itu kan penjualan koersif, penjualan yang memaksa. Ya. Nah, kalau iklan itu tidak ada yang koersif, itu hanya persuasif. Ya. SPG itu kan bagian promosi, bukan bagian dari iklan. Ingat ya, SPG itu bagian promosi. SPG bisa nggak memaksa? Koersif. SPG itu koersif, bisa juga persuasif. Ya. Kalau persuasif, bisa ya mungkin dia membujuk, membeli dan lain sebagainya. Itu tapi kalau itu apa? Ya, karena SPG-nya itu terus dekat, nggak nyaman, ada pacar Anda di sebelah, SPG mepet terus beli. Ya, sifat koersif, bukan iklan. Kan banyak orang terbeli SPG bawa rokok, nggak mau, terpaksa beli, ya karena mungkin takut risih sama pacarnya, risih sama tangganya atau apalah, takut melihat orang, kan macam-macam. Ya. Nah, itu yang harus. Kalau iklan tidak, iklan hanya bisa membujuk. Hasil akhirnya diserahkan kepada layaknya itu sendiri. Kemudian yang kunci beda sorry nabi, ya. Dalam iklan, ya, karena membujuk, bersifat membujuk, sponsor itu harus diketahui, ya, harus diketahui oleh halayak. Jangan sampai orang tuh nggak tahu siapa yang beriklan. Dan upaya membujuk komunikator atau sponsor ini harus diketahui. Karena semakin berpengaruh sponsornya, ya, maka tingkat bujukannya juga akan semakin tinggi. Ya. Contohnya apa? Kalau misalnya Anda masih tidur pagi-pagi nih, tiba-tiba dibangunin, digubrak-gubrak, bangun. Ketika Anda buka mata, Anda akan melihat siapa komunikator, siapa yang ya. Kalau yang ngomong itu adalah teman kos Anda, ya bisa jadi Anda tidak terbujuk. Kuliah, tidur lagi. Tapi kalau yang bangunin itu begitu dibuka mata itu sudah bawa sapu dan air, ya, yang membahayakan jiwa Anda kalau disiramkan, ya mungkin Anda langsung bangun. Ya, bangun, kamu bangun, bila ngomong, tapi suaranya jelas. Ya mungkin benar Anda bangun dan lari ketakutan. Ya. Jadi dalam iklan semakin jelas kredibilitas dari si komunikator sponsornya, ya itu akan menjadi semakin kuat daya bujuknya. Ya, kalau iklan tidak ada, bayangkan iklan tidak diketahui siapa komunikatornya atau bertanya ini serius atau tidak, ya itu ya ini berkaitan dengan kata kunci sponsor, ya. Nah, dan kata kunci berikutnya atau elemen berikutnya itu adalah produk. Ya. Dalam iklan selalu ada produk, sesuatu yang disampaikan. Produk itu bisa berupa barang,
goods, ya pakaian, makanan, minuman, apa aja itu produk atau barang, atau jasa, layanan, jasa pengetikan, jasa pindah rumah, jasa antar jemput dan lain sebagainya. Atau gagasan, ide, ya. Ide atau gagasan itu juga produk kalau dalam kacamata iklan, ya. Iklan layanan masyarakat tuh kan nggak jual baju, tidak jual jasa, tapi dia menjual gagasan. Iklan layanan iklan KB misalnya menjual gagasan pentingnya merencanakan keluarga. Iklan lingkungan hidup misalnya menawarkan gagasan pentingnya bahaya plastik misalnya dan lain sebagainya. Itu produk dalam kacamata iklan, ya, itulah produk. Jadi ketika membuat iklan layanan masyarakat ditanya produk, nah itu produknya apa? Ya mungkin tidak ada barang, tidak ada jasa, tapi berupa gagasan, ide, ya. Nah ide untuk mengubah perilaku, ya. Kemudian, produk ini bisa dikatakan what to say atau pesan apa, ya, dalam komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir dalam periklanan, ya, atau elemen penting lainnya dalam periklanan adalah media. Ya. Tidak ada iklan tanpa media, itu satu catatannya. Ya. Tidak ada iklan tanpa media. Mau disampaikan pada apa? Iklan itu nggak bisa disampaikan secara batin. Ya, saya lewat batin pandangan terus siapa ini Himayati ini sudah ngerti bahwa saya jualan barang itu nggak bisa disampaikan. Nah catatan lainnya, ya, setiap media komunikasi itu bisa dijadikan media iklan, ya. Apapun ada media komunikasi yang ada bisa dijadikan sebagai media iklan, ya. Karena apa? Ya karena iklan itu adalah kegiatan komunikasi. Karena kegiatan komunikasi itu bisa menggunakan saluran media komunikasi apa saja. Coba lihat dari perjalanan sejarah. Ya. Sebelum ada alat komunikasi, sebelum sampai mesin cetak tulisan, ya iklan menggunakan tulisan di dinding atau tulisan di gua, ya, di mana lah. Ya. Penemuan mesin cetak abad 16 atau 17, Johannes Gutenberg. Terus muncul koran, disebut sebagai media masa pertama, media komunikasi masa pertama. Nah, apa? Nah, kemudian menumpang pada koran. Ya. Terus radio muncul abad 20, awal abad 20. Ya. Radio siaran, tiba-tiba iklan juga menumpang di situ. Ya, bisa dipakai beriklan. Kemudian televisi, ya, juga bisa dipakai beriklan. Penemuan lagi komunikasi pakai telepon, bisa dipakai beriklan. Ada kan dulu iklan lewat telepon. Tiba-tiba rumah Anda ditelepon. Ini saya menawarkan ini. Nah, itu, ya. Terus HP, internet, apa sih media komunikasi yang tidak diikuti oleh saja, apa media komunikasi apa yang tidak diikuti oleh iklan. Komunikasi personal itu juga disipi oleh iklan, ya, bisa diikuti oleh iklan, bisa dijadikan sebagai media iklan. Nah, elemen-elemen utama dalam periklanan, ya, jadi ada komunikasi, ada sifat pesan yang non personal, ya. Iklan itu harus berbayar, harus dalam bentuk uang. Nah, kemudian iklan bersifat persuasif, membujuk, ya, bukan memaksa. Ya. Kemudian sponsor, ya, ada komunikatornya. Nah tadi yang persuasif, kalau nanti Anda kerja di biro iklan, ya, kemudian ada pengiklannya ditanya, Mas, ini iklannya gagal nih, nah, kenapa?
produknya tapi dia nggak laku. Nah, itu sebetulnya Anda bisa mengelak karena iklan itu tidak ada kaitan langsung dengan penjualan, ya. Jadi ya bilang aja iklan itu hanya membujuk, bukan memaksa. Ya. Anda mau memaksa, jadilah debt collector. Yaitu debt collector itu sudah tidak persuasif lagi, sudah persif, nongkrong rame-rame, badannya gede-gede. Ya, orang yang nunggak cicilan dikeruputi, ya itu kan sudah koersif. Ya. Iklan itu tidak bisa seperti itu. Kemudian tadi sponsor, ada produk, apa yang dikatakan, ya, barang, jasa, atau gagasan, dan media. Ya. Apa sih sebetulnya tujuan iklan? Ya. Tujuan umumnya dari iklan tadi sudah disampaikan, ya, bahwa tujuan iklan itu adalah untuk mengubah perilaku, ya, dari tidak tahu menjadi tahu.